Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini Bu Ilmi akan melanjutkan materi yang kemarin, pertemuan sebelumnya, mengenai limit. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit bentuk tak tentu. Ini adalah materi matematika wajib untuk kelas 11 semester 2. Jadi jurusan IPA ada, IPS juga ada. Oke, sekarang kita akan mulai. Ada 5 poin, di sini ada 5 poin ya. Pertama ada nilai tak hingga. Apa nilai tak hingga? Apa yang dimaksud dengan nilai tak hingga? Oke, ini ada penjelasannya di sini. Berapakah bilangan bulat terbesar? Apakah 9, 10, 2010, 2020, atau sampai berapa digit gitu kan ya? Gimana? Menurut kalian bilangan terbesar itu berapa nilainya? Dalam matematika itu disimpulkan seperti ini, bacanya tak hingga. Itu kalau yang positif, kalau negatif itu nulisnya seperti ini, bacanya negatif tak hingga. Jadi ini bilangan yang menuju ke kanan. Kalau dalam grafik koordinat itu ya, sumbu koordinat X sama Y ini, yang ini dia menuju positif, yang ini menuju negatif. Seperti itu. Kemudian yang kedua, limit menuju suatu titik yang hasilnya menuju ke tak hingga. Jadi ini, dia misalkan perhatikan tabel dan grafik fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat berikut. Jadi ini grafiknya, grafik dari fx atau y sama 1 per x kuadrat. Ini nilai x-nya, ini nilai y-nya. Kemudian ketika ke sini dia sama-sama mendekati, y-nya mendekati ke sana. Terus dia ke sana, nggak tahu ke berapa ini, mendekati 100 juta gitu ya. Jadi mendekati menuju dia tak hingga dia nilainya. Semakin ke sini, ini semakin ke sana nilainya nanti sampai ketemu satu titik nggak tahu berapa di sini ke tak hingga, seperti itu. Kemudian limit dari graf ini lanjutan yang tadi, limit menuju suatu titik yang hasilnya menuju ke tak hingga. Dari tabel dan grafik yang tadi itu untuk X mendekati 0 ke kiri itu ada X ini ya, dari X negatif, jadi dari sini negatif, ini dari positif, itu fx-nya mendekati tak hingga. Berarti hasilnya seperti ini, limit X mendekati 0 dari kiri 1 per X kuadrat sama dengan tak hingga. Kemudian limit X mendekati 0 dari kanan 1 per X kuadrat tak hingga. Kemudian, tetapi di sini, tapi limit fungsi fx 1 per x kuadrat tidak menuju ke suatu titik. Jadi titik kan nggak tahu berapa. Maka limit x0 x mendekati 0 dari kiri tidak ada. Jadi kalau misalkan di sini kan ini nggak ada negatifnya ya, langsung limit x mendekati 0 1 per x kuadrat itu tidak ada karena dia nggak tahu nilainya berapa. Kalau yang kemarin kan misalkan ini nilainya 2, di sini 2 berarti limitnya ada. Karena ini nggak tahu titiknya berapa, berarti limitnya tidak ada. Oke, selanjutnya yang ketiga, nilai tak tentu. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Untuk 0 per 0 itu hasilnya 1 apakah benar? Gitu ya, benar apa enggak? Kalau hasilnya 1, maka 1 kali 0 hasilnya 0. Benar. Kalau 0 per 0 sama dengan 2, 2 kali 0 hasilnya 0. Benar juga. Kalau 0 per 0 min 100, berarti min 100 kali 0 hasilnya harus ini. Benar juga. Berarti ada banyak kemungkinan 0 per 0. Nilainya kan beda-beda, kan nggak mungkin nilai dalam suatu proses itu nilainya beda-beda. Maka nilai A di sini tak tentu. Berarti gimana? Ada yang bisa menjawab? Nilai A tidak tertentu satu nilai saja sehingga 0 per 0 itu merupakan salah satu nilai tak tentu. Jadi ada beberapa nilai tak tentu lainnya. Di antaranya tak hingga bagi tak hingga tak hingga. Jadi 0 per 0 itu tak tentu karena hasilnya di sini bisa macam-macam. Nilai tak tentu lainnya itu bisa tak hingga dibagi tak hingga dikurangi tak hingga pangkat tak hingga, seperti itu. Oke, kita lanjutkan poin yang keempat. Limit menuju suatu titik yang hasilnya nilai tak tentu. Oke, perhatikan limit fungsi fx untuk x menuju 2.
Berarti limit X mendekati 2, X min 2 per 4 min 2X sama dengan X-nya saya ganti 2. Saya substitusikan ke sini, ke fungsi yang di sini, X-nya diganti 2, di sini juga 2. Maka di sini 2 kurangi 2, 0. 4 dikurangi, ini kalikan dulu karena ini perkalian, didahulukan. 2 kali 2, 4, maka 0 per 0. Jika 0 per 0, maka limit berupa nilai tak tentu. Kalau di sini misalkan 0 per 9, maka 0 per 9 berapa hasilnya? 0, maka limitnya 0. Kalau misalkan di sini hasilnya 4 per 0, maka gimana? Hasilnya berapa? 4 per 0 itu tak hingga, maka dia tidak mempunyai limit. Jadi kayak seperti tadi, kalau hasilnya tak hingga, dia nggak punya limit. Nah, seperti ini sekarang. Berapakah nilai limit X mendekati 6? 6X min 36 per 12 min 2X, berapa hasilnya? Kalau ini 6-nya saya masukkan di sini, jadi X-nya saya ganti dengan 6, maka hasilnya berapa? Coba dihitung. Kalau 0 per 0, maka dia limit berupa nilai tak tentu. Berarti caranya gimana coba? Padahal di sini jawaban tak hingga itu nggak ada. Coba nanti dikerjakan, kalau ada kesulitan bisa WA saya ya. Kemudian lah cara menentukan tadi bisa pakai cara nomor 5 ini. Poin kelima. Cara menentukan nilai limit fungsi. Gimana coba? Cara menentukan nilai limit fungsi. Contoh soal yang tadi bisa dikerjakan pakai ini. Kita coba ya, kita klik oke. Cara menentukan nilai limit fungsi itu yang pertama cara substitusi langsung. Jadi kita masukkan. Seperti contoh yang ini. Limit X mendekati 2, X plus 2 per 4 plus 2X sama dengan X-nya saya ganti 2, di sini juga 2, 2 tambah 2, 4, ini kalikan dulu, 2 kali 2, 4, 4 tambah 4, 8, 4 per 8. Seperti ini sudah benar, cuman kalau disederhanakan alangkah lebih bagusnya. Jadi ini dibagi 4, bawah juga dibagi 4. 4 dibagi 4, 1, 8 bagi 4, 2, seperti itu. Sekarang cara berikutnya, yang B. Cara memfaktorkan. Jadi kalau ada fungsi, itu difaktorkan. Atas atau bawah difaktorkan semuanya. Disederhanakan seperti ini. Limit X mendekati 2, X min 2 per 4 min 2X. Sama dengan limit X mendekati 2 yang atas tetap. Ini min 2-nya saya keluarkan. Jadinya ini min 2, ini X, ini min 2. Jadi kan sama kan? Ini bisa dicoret gini. Nah gini. Berarti hasilnya 1 per min 2 berapa? Min setengah. Seperti itu. Cukup mudah ya. Berarti ini bisa saya coret, ini juga bisa saya coret. Soal yang berikutnya, limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 2X per X min 2. Ini X-nya saya keluarkan, jadinya bentuk seperti ini saya coret. Ini kan sama kan? Maka limit X mendekati 2X sama dengan, berarti X-nya diganti 2 di sini. Sama dengan 2. Oke. Itu cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiga, dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Bentuk seperti ini. Karena kenapa? Kalau X-nya saya langsung ganti 4, maka nilainya 0 per 0, nilai tak tentu, gitu kan ya. Berarti ini dikalikan dengan akar sekawan, dikalikan dengan akar X plus 2. Kalau di sini min, berarti akar sekawannya positif. Akar X plus 2 per akar X plus 2. Berarti berapa hasilnya? Coba dihitung ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa WA saya. Sambil dibaca materi di LKS itu ada. Benar dikerjakan ya, saya tunggu. Oke, ini yang kelima. Ini contohnya. Pakai cara yang tadi. Caranya apa aja tadi? Ada 3. Cara substitusi langsung, kemudian cara memfaktorkan, yang barusan mengalihkan dengan akar sekawan. Jadi kalau bentuknya akar itu bisa dengan mengalihkan akar sekawan. Dengan 3 cara tadi silahkan dikerjakan yang nomor 1 dan nomor 2. Ditulis hasilnya. Nanti kalau ada kesulitan bisa WA saya. Berarti nanti yang ngerjakan itu yang melihat YouTube-nya Bu Ilmi dan mendengarkan kemudian memahami. Kalau nggak mengumpulkan, nggak WA ke Bu Ilmi, berarti dia nggak melihat. Oke, saya lihat dari situ nanti ya. Paham dari sini ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Nanti kalau kalian malu, kalian nggak paham. Karena sampai saat ini kita masih daring.
Jadi kalian harus aktif. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembahasan dari Bu Ilmi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa diterima, bisa dimengerti. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.